Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Data Penjualan Toko Buku yang diampu oleh Bapak David Naista MTI yang beranggotakan dua orang, yaitu Lina Musyarofah dan Nadia Saftiana. Pendahuluan, analisis data penjualan merupakan langkah penting untuk memahami perilaku pelanggan dan menentukan strategi bisnis yang lebih efektif. Dalam studi ini digunakan dataset penjualan toko buku yang berisi informasi mengenai jumlah buku yang dibeli, total transaksi, tanggal pembelian, dan data terkait lainnya. Dataset ini dipilih karena bersifat nyata, mudah dipahami, serta menyediakan variasi data yang cukup untuk dilakukan dianalisis statistik dan visualisasi. Melalui pengolahan dan analisis data ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai pola pembelian pelanggan, faktor yang mempengaruhi nilai transaksi, serta peluang peningkatan strategi penjualan di masa mendatang. Dataset penjualan toko buku. Sumber data dari Kaggle. Konteks dataset berisi data transaksi penjualan sebuah toko buku, meliputi informasi seperti tanggal pembelian, jenis buku, nama customer, jumlah buku terjual, harga, dan data transaksi. Tujuan pengguna data digunakan untuk analisis penjualan toko buku, misalnya tren penjual per hari atau per bulan, serta dapat dimanfaatkan untuk membangun model prediksi penjualan di masa depan, membantu strategi stok, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Deskripsi tentang dataset penjualan toko buku. Dataset ini berisi 3.240 data dengan kolom ID transaksi, jenis item, jumlah pembelian, tanggal pembelian, nama customer, dan total. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola penjualan toko buku, mengidentifikasi perilaku pembelian pelanggan, serta menentukan insight yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan strategi peningkatan penjualan. Deskripsi dari penjualan toko buku. Dataset penjualan toko buku berisi data transaksi penjualan yang dilakukan oleh sebuah toko buku selama periode tertentu. Data ini mendokumentasikan berbagai jenis produk buku yang terjual setiap harinya, jumlah pembelian, serta nilai transaksi yang dihasilkan. Dataset ini digunakan untuk memahami pola penjualan, mengidentifikasi produk terlaris, serta menganalisis performa toko secara keseluruhan. Kegunaan dataset. Dataset penjualan toko buku ini berguna untuk menganalisis pola penjualan, mengetahui produk yang paling laku, serta menghitung pendapatan toko pada periode tertentu. Data ini membantu toko dalam mengevaluasi kinerja penjualan, merencanakan stok dengan lebih tepat, dan menentukan strategi promosi yang lebih efektif. Selain itu, dataset ini dapat digunakan untuk membuat model prediksi penjualan sehingga keputusan bisnis dapat dibuat secara lebih akurat dan berbasis data. Data cleaning missing value. Output menunjukkan bahwa setelah duplikasi, data dihapus tersisa 2.567 baris data yang unik dari yang awalnya 3.240 data. Kemudian dilakukan pengecekan missing value dan ditemukan bahwa beberapa kolom seperti ID transaksi, jenis item, dan nama customer masing-masing memiliki 98 data yang kosong, sementara kolom tanggal pembelian memiliki 3 data kosong dan total memiliki 2 data kosong. Analisis deskriptif. Secara umum, rata-rata pembelian berada pada kisaran 5 liter per transaksi dengan nilai transaksi rata-rata sekitar 2,28 juta rupiah. Pola pembelian yang paling sering terjadi adalah 2 item dengan nominal sekitar 100.000. Data menunjukkan variasi yang cukup besar, terutama pada total harga yang memiliki rentang transaksi sangat lebar. Distribusi nilai juga menggambarkan bahwa sebagian besar pembelian berada pada rentang 3-7 item. Korelasi sebesar 0,68 menunjukkan bahwa semakin banyak item yang dibeli pelanggan, semakin besar pula total transaksi yang dihasilkan. Visualisasi data bar chart. Dari gambar di samping menampilkan perbandingan total penjualan untuk setiap jenis item. Terlihat bahwa alat tulis memiliki penjualan tertinggi, sedangkan majalah fashion termasuk yang paling rendah dibandingkan item lainnya, yang bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan item mana yang paling laku dan paling sedikit terjual.
sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok dan strategi penjualan. Yang kedua ada line chart. Grafik di samping menunjukkan tren total penjualan dari waktu ke waktu. Terlihat adanya fluktuasi dengan beberapa lonjakan yang sangat tinggi di tahun-tahun terakhir, menandakan adanya periode penjualan yang jauh lebih besar dibandingkan periode lainnya. Yang ketiga ada pie chart. Gambar di samping menunjukkan presentasi kontribusi penjualan dari setiap jenis item di toko buku. Terlihat bahwa alat tulis dan buku anak-anak memiliki persentase lebih besar dibandingkan item lain. Sementara majalah fashion dan novel romansa termasuk yang lebih kecil, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan kontribusi penjualan tiap jenis item sehingga dapat ditentukan produk mana yang paling dominan dan mana yang perlu ditingkatkan pemasarannya. Yang ketiga ada scatter plot. Scatter plot di samping menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total penjualan. Titik-titik tersebut cenderung membentuk pola naik, yang berarti semakin banyak barang dibeli, semakin besar total penjualan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur hubungan korelasi antara jumlah pembelian dan total penjualan, sehingga dapat membantu dalam merancang strategi peningkatan jumlah pembelian pelanggan. Yang kelima ada heat map, yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara jumlah barang dan total penjualan. Nilai korelasi yang tinggi menandakan bahwa peningkatan jumlah pembelian diikuti oleh peningkatan total penjualan, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total penjualan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam strategi meningkatkan volume pembelian pelanggan. Yang ditemukan dari dataset ini adalah dari data penjualan toko buku yang dianalisis, diketahui bahwa dataset terdiri dari 107 transaksi unik dan seluruh kolom pada data sudah terisi lengkap sehingga tidak memiliki missing value. Secara umum, rata-rata jumlah buku yang dibeli dalam satu transaksi adalah sekitar 4 buku dengan nilai transaksi rata-rata sekitar 1,9 juta rupiah. Sementara pembelian yang paling umum adalah satu buku dengan total harga sekitar 100.000 rupiah. Selain itu, ditemukan adanya hubungan yang akurat antara jumlah buku yang dibeli dengan total penjualan dalam setiap transaksi. Pola yang muncul, majalah berita menjadi item dengan penjualan paling tinggi, sedangkan novel misteri memiliki penjualan paling rendah. Pola waktu menunjukkan tren penjualan yang berfluktuasi dengan lonjakan penjualan yang cukup besar pada pertengahan tahun 2011. Grafik hubungan jumlah barang dan total transaksi memperlihatkan pola linear positif, menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah buku selalu diikuti oleh peningkatan nilai penjualan. Insight utama, jadi pada pertengahan tahun 2011 penjualan mengalami kenaikan tertinggi, menandakan adanya periode musiman dengan permintaan lebih besar. Produk majalah berita menjadi item paling diminati dan berkontribusi terbesar terhadap penjualan toko. Sedangkan novel misteri memiliki penjualan terendah. Selain itu, terdapat korelasi kuat 0,76 antara jumlah buku yang dibeli dan total nilai transaksi, sehingga pelanggan yang membeli lebih banyak buku memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan toko. Rekomendasi, toko sebaiknya lebih banyak menyediakan dan mempromosikan majalah berita karena paling banyak dibeli. Untuk novel misteri bisa dibuat diskon atau paket pembelian supaya lebih menarik bagi pelanggan. Selain itu, adakan promo khusus di pertengahan tahun karena pada waktu itu penjualan biasanya lebih banyak. Toko juga bisa mengajak pelanggan membeli lebih dari satu buku dengan penawaran harga yang lebih hemat ketika membeli tambahan buku. Baik, selanjutnya ada dashboard interaktif, yang dimana di sini terdapat header dashboard. Pada bagian paling atas halaman muncul dashboard interaktif penjualan buku. Subjudul ini menjelaskan bahwa dashboard memberikan tampilan data penjualan secara lengkap, filter interaktif untuk
eksplorasi data, grafis untuk memahami pola dan tren penjualan. Yang kedua ada sidebar atau filter. Ini di bagian kiri ini terdapat panel filter yang berfungsi untuk menyaring data penjualan berdasarkan beberapa aspek, yaitu ada pilih jenis item, memilih kategori item seperti misalnya alat tulis atau buku sejarah, atau memilih semua untuk menampilkan seluruh data. Lalu ada customer atau nama pembeli. Ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan nama customer yang bertujuan untuk melihat riwayat transaksi setiap pelanggan. Ini misalnya sini akan muncul datanya, dia pernah membeli apa. Lalu ada tanggal pembelian, ini opsional, filter tanggal untuk menampilkan transaksi pada hari tertentu. Jika tanggal dipilih, seluruh grafik dan tabel langsung menyesuaikan otomatis. Contohnya misal di tahun 2019 bulan Juli tanggal 22, maka akan muncul datanya seperti ini. Lalu selanjutnya ada data table. Fitur table ini dapat di scroll dan responsif seperti ini. Isi tabel otomatis berubah sesuai filter. Kolom yang ditampilkan itu ada ID transaksi, jenis item, jumlah, tanggal pembelian, nama customer, dan total. Lalu ada visualisasi grafik. Di sini ada bar chart total penjualan per jenis item yang menampilkan total pendapatan dari setiap kategori item. Grafik ini berguna untuk mengetahui item mana yang paling banyak menghasilkan penjualan. Ini seperti alat tulis ini dia terbanyak, dan majalah fashion ini dia terendah seperti yang sudah dijelaskan di PPT. Lalu di sini ada line chart penjualan, tren penjualan per tanggal. Ini menunjukkan perubahan total penjualan dari waktu ke waktu. Grafik ini membantu melihat pola kenaikan atau penurunan penjualan di tiap tanggalnya. Lalu ada pie chart, proporsi penjualan per jenis item. Ini menampilkan proporsi kontribusi penjualan dari setiap jenis item terhadap total penjualan keseluruhan. Dapat terlihat jenis item yang paling dominan laku. Lalu ada scatter plot, hubungan antara jumlah dan total penjualan. Ini menampilkan hubungan antara jumlah barang yang dibeli dan total pembayaran, digunakan untuk melihat pola sebaran atau outlier pada transaksi. Yang terakhir ada heat map, korelasi antara jumlah dan total. Ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara jumlah barang dan total pembayaran. Jadi semakin mendekati satu, maka semakin kuat hubungan keduanya.